Assalamualaikum, welcome to Galeri Fitris Channel. Nah, ini dia paketnya udah sampai. Jadi aku beli setrika uap ini di Shopee. Nanti akan aku kasih link pembeliannya di description box. Jadi teman-teman bisa cek aja. Nah, ini dia seperti ini kemasannya. Nah, buat teman-teman yang mau beli, pastikan kalau beli elektronik itu menurut aku harus di toko yang resmi atau yang star seller ataupun yang official store-nya, khusus yang elektronik karena dia lebih terjamin aja. Nah, kita buka aja seperti apa dalamnya dan kemasannya. Nah, kenapa aku membeli setrika ini? Karena aku juga berdasarkan hasil referensi yang ada di YouTube. Kemudian aku review kembali berdasarkan versi aku. Semoga teman-teman berkenan ya. Nah, jadi seperti ini untuk packaging luarnya. Ini keterangannya Philips setrika uap Featherlight, kemudian lebih cepat hilangkan kerutan, menghemat waktu hingga 30%. Jadi aku memang lagi cari setrikaan yang pada saat kita nyetrika itu waktunya jadi lebih cepat aja karena lebih gampang. Maklum ya, setrikaan ibu-ibu tiap harinya banyak. Nah, ini tuh kayak keterangannya mudah untuk penggunaannya gitu ya. Jadi mungkin licin gitu ya bawahnya. Nah, ini tuh wattnya 400 watt. Ini dari Philips. Nah, ini bagian sampingnya seperti ini, sama aja sih keterangannya. Nah, di sini ada tombol-tombol bagiannya, nanti akan aku jelaskan lebih detailnya setelah aku buka si kemasannya. Nah, lanjut aja kita unboxing. Seperti apa sih sebenarnya setrikaannya? Apakah sama dengan setrikaan yang biasanya? Nah, ini ada keterangan cara penyimpanan ya. Kalau misalnya udah dipakai, jangan seperti ini tapi diberdirikan. Nah, ini udah teruji kualitasnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ini warnanya warna ungu atau purple campur warna putih. Jadi seperti ini bagian body dari setrikanya. Ini sepertinya terbuat dari bahan plastik teman-teman. Ini banyak banget tombolnya, ada 2. Ini untuk pengaturan uapnya sepertinya. Nah, ini untuk bagian bawahnya. Ini belum aku pakai, seperti ini masih mengkilap. Nah, ini untuk kabelnya seperti ini ya, hampir sama dengan setrikaan lainnya. Nah, ini udah ada dapat kartu garansi, kemudian buku petunjuk juga dalam berbagai bahasa. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada lubang penyemprotan. Ini yang kedua itu kayak lubang pengisian airnya buat si uapnya. Jadi diisi dari sini ya teman-teman. Ini tombol semprotan. Jadi nanti tuh airnya keluar, tuh kan dari sini. Nah, kalau ini tombol semprotan uap, ini akan keluar air dari bawah biasanya. Kalau pengen ada airnya keluar dari sini. Nah, di bagian atasnya itu terdapat tombol pengaturan uap. Jadi di sini ada level-levelnya. Tombol ini atau keterangan ini untuk cold clean atau pembersihan, kemudian uap level 2, uap level 1, dan setrika kering. Jadi nggak ada uapnya, jadi seperti setrika biasa aja kalau uapnya dimatikan. Nah, ini untuk kabelnya seperti ini. Ini ada bagian karet di atasnya. Jadi untuk menjaga kabelnya biar nggak rusak. Nah, ini untuk lampu, jadi kalau misalnya udah ada aliran listriknya akan nyala. Di bagian atasnya ada pemutar pengaturan untuk jenis kain. Ini untuk bagian belakangnya seperti ini, jadi ada bolong-bolongannya. Nah, ini keterangan bawahnya itu setrika uap 400 watt, tipenya GC1418 dari Philips. Ini dari Cina, made in-nya, dan udah ber-SNI ya. Nah, tangki airnya itu di sini. Jadi nanti dimasukin air lewat sini. Nanti batas maksimumnya segini ya. Jangan terlalu penuh karena aku pernah tuh ngisi air yang penuh itu sampai beleberan. Jadi pada saat nyetrika itu malah jadi tumpah-tumpah gitu. Jadi dipastikan maksimum aja sampai segini. Yang pertama ini untuk yang sintetis. Sintetis itu seperti akrilik, viskos, poliamid atau polyester. Kemudian ini juga bisa untuk sutra ya, yang pertama. Kemudian yang kedua untuk wool, dan yang ketiga untuk katun atau linen. Sembuhan uap ini fungsinya sih misalnya nggak ditekan juga nggak apa-apa, cuman ini sebagai fungsi tambahan kalau teman-teman pengen ada tambahan dari si uapnya. Jadi misalnya pengen lebih cepat gitu atau pengen ada uapnya yang berlebih, tinggal
klik aja yang tombol ini, nanti bakal ada uapnya itu muncul dari bawah sini ya teman-teman. Ini basah tuh karena memang ada sisa-sisa air di dalam. Nah, fungsi sembuhan ini gunanya itu untuk melembabkan si pakaian, misalnya agak susah ya karena kering banget misalnya, atau kayak keriting gitu. Biasanya kalau ada basah-basahnya itu akan lebih lembab, tinggal disemprot aja nanti si airnya akan muncul dari sini. Jadi fungsi Calc Clean ini jadi untuk pembersihan bagian bawah dari setrikanya kalau aku nggak salah ya teman-teman. Jadi ini bisa dipakai atau gunakan menu ini 2 minggu sekali, jadi untuk pembersihan, terutama kalau misalnya air yang di tempat kita itu sadah itu apa ya, aku juga kurang ngerti, mungkin kayak kurang bersih lah. Teman-teman yang tahu sadah bisa klik di kolom komentar. Jadi kayak semacam pembersihan gitu ya, takutnya di bagian bawahnya itu ada kotoran-kotoran mungkin gitu ya. Nah, sebelum teman-teman mengisi tangki airnya, jadi pastikan colokannya itu dicabut dulu ya. Lalu kita masukkan aja pelan-pelan airnya. Aku di sini pakai air mineral aja, jadi biar lebih bersih airnya, biar nggak ada kotoran. Jadi diisi sampai ada di batas maksimum. Lalu jangan lupa tutup rapat sampai terdengar suara klik. Setrikanya udah aku nyalain, jadi lampu indikatornya sudah menyala. Kita tunggu aja sampai panas. Biasanya ada bunyi gitu kalau misalnya udah panas. Nah, ini jangan lupa diputar ya, aku sampai di maksimum aja atau di katun linen. Nah, biasanya kalau udah panas itu kayak ada suara uapnya yang keluar ya teman-teman. Sebenarnya ini kedengaran sih, cuman kalau di video mungkin nggak terlalu kedengaran suara uapnya. Ini tombol-tombolnya ya, itu kan keluar air. Ini yang untuk uap tambahannya. Nah, di sini aku bakal liatin uapnya. Tuh kan ada kayak sembuhan uap dari setrikaannya yang keluar warna putih gitu. Jadi ini bedanya setrika uap dengan setrika biasa. Jadi lebih gampang aja pada saat pemakaian. Nah, di sini aku bakal kasih lihat hasil aku nyetrika pakai setrika uap ini. Sebelumnya aku pakai pewangi dulu. Nah, untuk sebelah sini aku pakein mode yang kering atau enggak ada uapnya. Jadi aku matiin dulu uapnya. Seperti ini. Kita lakukan setrika ini sekitar 5 detik. Nah, seperti ini hasilnya. Ini hasil setrika tanpa uap. Jadi setrika ini bisa pakai mode kering. Sekarang kita pakai mode yang ada uapnya. Kita lihat uapnya udah mulai keluar tuh teman-teman. Ada asapnya gitu, ada uapnya. Yang sebelah kanan aku pakein uap. Jadi kita lihat perbedaannya. Sama 5 detik juga. Nah, ini dia hasilnya. Jadi yang sebelah kiri ini aku setrika tanpa uap. Kelihatan masih ada garis-garisnya atau masih kusut. Nah, kalau yang sebelah kanan terlihat lebih halus, ini yang pakai uap. Nah, jadi ini dia hasilnya. Ada perbedaan kan? Nah, ada nggak sih kekurangannya dari setrika uap ini? Menurut aku ini setrikaan uap ini lebih berat karena mungkin ada airnya, jadi bebannya itu lebih berat dibandingkan dengan setrika biasa. Yang kedua, tangki airnya ini harus sering diisi karena memang isinya itu terbatas. Jadi setengah jam setrika itu bisa 2-3 kali pengisian. Nah, sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.